Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Paulis. Saya dari Prodi Teknik Geologi kelas C dengan NIM 0452424046. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu membangun persatuan dalam keberangan yang dinamis dalam kurung fikih, wifa, cinta tanah air, dan kreatifan radikalisme. Fikih ikhtilaf dalam meredam perbedaan keagamaan. Fikih ikhtilaf adalah cabang fikih yang membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab perbedaan dan mencari titik temu atau titik tengah dari masalah tersebut. Beberapa poin penting terkait penerapannya di Indonesia itu yaitu satu, memahami keberagaman, karena Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam, jadi kita harus memahami tentang keberagaman. Yang kedua, mempromosikan dialog. Jadi mempromosikan dialog adalah dialog antar agama. Setelah melakukan dialog, yaitu ketiga, kita harus mencari titik temu. Nah, titik temu itu adalah titik tengah dari suatu permasalahan. Yang selanjutnya, kita harus menghormati atau menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya, mengedepankan etika perbedaan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pendidikan dan literasi. Jadi ketika kita harus untuk memahami keberagaman, kita harus ada pendidikan dan literasi yang banyak. Yang ketujuh, peran tokoh agama. Jadi tokoh agama berperan penting dalam fikih ikhtilaf. Yang ke-8 adalah media dan teknologi. Yang ke-9 kerjasama lintas agama. Selanjutnya, faktor integrasi kearifan lokal dalam pembangunan nasional. Kearifan lokal adalah pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan alam dan sosial selama beberapa generasi. Integrasi lokal dalam kebijakan pembangunan nasional merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan nilai-nilai pengetahuan dan praktik-praktik tradisional yang terbukti efektif. Pentingnya integrasi kearifan lokal dalam pembangunan nasional itu adalah memperkuat identitas dan budaya lokal, mendorong partisipasi dan penerimaan masyarakat. 3, yaitu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Dan keempat itu adalah mencegah konflik sosial. Selanjutnya, pencegahan radikalisme di manusia. Radikalisme semakin berkembang pesat di era globalisasi, terutama dengan kemajuan teknologi dan media sosial yang mempermudah penyebarannya. Radikalisme seringkali menjadi awal dari terorisme. Adapun beberapa pencegahan di media sosial, yaitu patroli cyber Kominfo untuk meningkatkan pengawasan konten online, pemblokiran selektif, menutup situs-situs akses lokal. Yang ketiga itu edukasi masyarakat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi online. Kontra narasi, yaitu keempat itu kontra narasi, pemerintah dan masyarakat aktif menyebarkan konten positif dan nasionalisme. Yang kelima itu penguatan hukum, mengoptimalkan undang-undang ITE untuk menindak penyebaran konten radikal. Yang keenam yaitu program deradikalisasi. BNPT melaksanakan program untuk kelompok rentan terpapar radikalisme. 7, yaitu kolaborasi multi stakeholder, kerjasama antara pemerintah dan tokoh masyarakat dan generasi muda. Selanjutnya, platform alternatif, pembuatan website dan konten media sosial yang mempromosikan perdamaian,
dan menangani radikalisme di sosial media. Selanjutnya itu efektivitas pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural di sekolah-sekolah Indonesia bertujuan untuk mengajarkan siswa-siswa tentang keberagaman budaya, agama, etnis yang ada di Indonesia. Hal ini dapat membangun toleransi dan menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Pentingnya multikultural Indonesia itu adalah memperkuat identitas dan budaya lokal, mengurangi konflik sosial dan diskriminasi, dan itu membangun karakter dan identitas nasional. Jadi kesimpulannya, membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis ya adalah suatu upaya untuk melibatkan berbagai aspek penting yang saling terkait dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu. Salah satu aspek utama fikih ihtiyah yaitu mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam konteks agama dan sosial. Dengan pemahaman ini, kita dapat membangun sikap toleransi dan menghargai persatuan melalui dialog konstruktif tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Selain itu, rasa cinta tanah air juga menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman dan mendorong warga untuk bersatu dalam kerangka kebangsaan meskipun perbedaan budaya, agama, dan etnis. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.